Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah. Baik Pak Arif. Gimana? Anak-anak di kelas bagaimana Pak sekarang? Ya, alhamdulillah eh, kondusif. Anak-anak kondusif Pak. Ya, Alhamdulillah. Ada apa nih? Kira-kira ada yang mau dibicarakan nggak malam ini? Ini Pak Ari, mohon maaf sebenarnya sebelumnya. Ini mengganggu waktu sebentar. Ya. Ada sedikit ini yang mau saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi saya merasa ada kurang nyaman Pak dengan salah satu anak itu yang kelas 6 itu si Bayu. Mhm. Saya melihat perilakunya itu menurut saya kok kurang terpuji itu Pak Ari, Oh, Pak Rizal. kurang terpuji. Jadi ada muridnya Pak Arif, ini namanya si Bayu, perilakunya kurang baik, seperti itu ya Pak ya? Betul Pak Ari. Ya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita malam ini Pak? Kira-kira. Jadi saya berharap ini kalau dari percakapan kita ini nanti saya dapat solusi untuk menghadapi si Bayu ini, terutama saat mengikuti pelajaran saya. Oh iya, jadi Pak Arif ini ingin ada solusi, begitu ya Pak ya setelah kita bicara nanti. Ya, betul betul. Ini Pak, tadi mengenai perilaku anak, ya, menurut Pak Arif itu sendiri, kalau anak berperilaku baik itu, kira-kira seperti apa sih Pak, terutama di kelasnya Pak Arif? Kalau ukuran saya itu menurut saya ini Pak Ari ya, anak yang baik itu ya datang tepat waktu, Hmm. sopan kepada saya, juga pada teman-temannya, kemudian tidak sering mengganggu temannya, juga memberikan respon yang baik ketika saya di depan. Ia merespon dengan baik, tidak pernah bolos, tidak seenaknya sendiri. Jadi itu menurut saya murid yang baik, Pak Ari. Oh iya, saya sepakat dengan Pak Arif. Jadi memang kalau anak yang baik itu pasti perilakunya yang dilakukan pasti baik, Pak ya. Sama aktif dalam pembelajaran, apalagi sampai mengajak bolos. Itu perbuatan yang sangat perilakunya kurang baik, Pak ya. Pada kenyataannya sekarang, murid Bapak itu menurut Pak Arif yang bernama si Bayu itu kalau dinyatakan dalam angka 1 sampai 10, dia itu berada di angka berapa Kak kira-kira? Berapa Pak? Kalau menurut saya ya mungkin di 6. Karena ya itu sering banget datang terlambat. Kalau sedang pembelajaran itu suka ganggu temannya. Kadang-kadang juga kurang sopan, kurang respect, kurang respon. Kadang-kadang itu malah menyepelekan gitu. Oh begitu Pak ya. Jadi posisi si Bayu ini Pak ya, si Bayu Ya, ini ada di angka 6 karena ya sikapnya Pak. karena sikapnya seperti itu. Iya Pak ya. Betul, betul. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan si Bayu itu berperilaku seperti itu Pak kira-kira? Kemungkinan itu dia berperilaku itu karena dia merasa kalau dia itu anaknya orang yang paling berpengaruh di desa itu. Jadi apapun perbuatan yang ia lakukan itu meskipun salah, dia tidak akan disalahkan, tetapi dibela. Kan orang tuanya menjadi bagian dari pengurus komite di sekolah saya. Oh iya Orang ya. tadi Bayu. Oh iya Pak. Jadi penyebabnya itu Pak ya, si Bayu ini menurut si Bayu ini anaknya orang yang berpengaruh di desa, bahkan dijadikan pengurus komite di sekolah itu bapaknya. Istilahnya punya backing lah Pak ya.
Ya, ya. Dari cerita Pak Arif ini istilahnya seperti itu, jadikan ada backing, mungkin merasa dia itu punya backing. Jadi anak ini melakukan kesalahan karena orang tuanya itu istilahnya kondang, seperti itu Pak ya, Pak Arif. Betul, betul. Seharusnya kan kalau dia menyadari dia itu anaknya orang tokoh gitu ya, anaknya pengurus komite, kan nggak seperti itu perilaku. Nah, ya, betul betul. Betul, tidak harus seperti itu Pak ya. Nah, ini Pak Arif, pernah tidak ada upaya Pak Arif dalam mengatasi masalah seperti itu pada anak ini, si Bayu ini Pak? Kalau ya pernah sih, tapi kalau ke anaknya langsung belum, Pak. Jadi saya pernah bicara dengan wali kelasnya. Saya juga menceritakan perilakunya Bayu yang demikian itu kurang terpuji menurut saya. Sejauh ini upaya saya sebatas bercerita kepada wali kelasnya saja, belum kemana-mana. Ya itu kan merupakan sebuah upaya ya Pak ya. Namun Bapak bilang kan masih sebatas ke wali kelasnya ya. Kenapa Pak kira-kira belum memanggilnya Pak? Apa kira-kira Bapak ada hambatan yang dirasakan oleh Pak Arif sampai sekarang ini Bapak belum memanggilnya? Ya, jadi kan karena dia anaknya orang berpengaruh di sekolah tadi, bahkan di desanya, yang beliaunya juga komite di sekolah kami. Jadi saya merasa nggak enak lah, agak sungkan sama bapaknya saya. Karena saya itu ada kekhawatiran kalau bapaknya nanti tidak memberikan respon positif ketika saya memanggil anaknya. Kalau bapaknya saja tidak merespon positif, takutnya nanti malah timbul masalah baru, konflik baru dengan bapaknya si Bayu itu, misalnya ada salah paham. Jadi saya agak sungkan kalau langsung manggil, jadi pikir-pikir dulu lah. Oh ya ya. Jadi Bapak ini sungkan ya Pak ya. Takut lebih memperkeruh suasana ya Pak ya. Gitu. Ya, jadi niat baik saya itu saya khawatir malah mempengaruhi, karena kemungkinan penerimaannya itu kurang mengenakan dan nanti jadi masalah baru. Ya ya Pak ya. Kira-kira Pak ya, adakah cara lain yang mungkin bisa mempertemukan Pak Arif dengan anak tersebut, misal ngobrol langsung atau bagaimana? Jadi saya tuh sempat mikir, saya pengen panggil anaknya, melakukan pembicaraan langsung. Tapi ya itu tadi, saya takut sama bapaknya, gak enak, sungkan lah. Mungkin langkah awal berbicara dengan bapaknya dulu, tapi saya agak khawatir juga jika langsung saya bicara kepadanya. Tapi nanti saya akan minta tolong sama Pak J, karena yang saya tahu Pak J ini cukup dengan dekat ya dengan bapaknya Bayu. Cukup disegani dan dihormati oleh bapaknya Bayu. Jadi saya nanti minta tolong ke Pak J untuk menjadi nyambung lidah saya untuk bicara perilakunya Bayu di dalam pelajaran saya. Tapi kira-kira Pak J ngobrol dengan bapaknya Bayu dan ada respon positif di mediasi lah begitu, baru saya nanti manggil Bayu untuk pembinaan. Paling tidak tanya-tanya terlebih dahulu, mungkin seperti itu yang ada di pikiran saya. Langkah yang bagus itu Pak, bagus sekali. Akan menjadi ide bagus karena memang tadi Bapak bilang nanti akan berbicara dahulu dengan Pak C Pak ya. Nggih, Pak J. Pak C ini kan orang dekatnya bapaknya Bayu, Betul, sedangkan betul. dia orang yang istilahnya berpengaruh lah, apalagi dekat dengan bapaknya si Bayu. Ide bagus itu Pak, boleh itu boleh, bagus. Nanti misal Pak ini Pak ya, nanti kalau ini sudah dilakukan, misalnya Bapak sudah berupaya, kira-kira ada enggak? Adakah rencana lain lagi Pak yang untuk atau ide lain lah Pak? Yang tadi kan sudah bagus, mungkin ada ide lain kira-kira Pak. Ide
di Apa ya? daerah ya. Oh, ya ada Pak. Jadi rencana lain ada sih. Saya pernah menceritakan hal ini ke teman-teman lain, wali kelas sebelumnya. Ternyata ada beberapa teman yang mengalami hal yang serupa dengan saya. Jadi saya pikir rencana lain untuk memanggil Bayu dengan waktu bersamaan, wali kelas dan manggil orang tuanya juga untuk bisa membuat suasana yang tidak panas. Jadi turut menghadirkan Pak J, orang yang seperti bisa menengahi antara kami dengan orang tuanya Bayu. Nanti itu saya khawatir nanti menjadi kurang baik kalau merespon kritikan dari kami, terutama saya yang mengalami persoalan ini. Ya ya. Bagus juga Pak ini dilakukan nanti. Jadi yang pertama yang akan dilakukan nanti memanggil Bayu melalui Pak J. Yang kedua nanti dihadirkan semua Pak ya. Bagus itu. Silahkan, boleh. Setelah melakukan upaya ini Pak ya, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah dilakukan setelah itu seperti apa mungkin Pak? Ya tadi, jadi yang saya harapkan ya perilaku Bayu ini berubah menjadi anak yang baik, yang tadinya mengganggu teman menjadi tidak mengganggu lagi. Yang paling penting karena ya ini anak pengurus komite, jadi ketika upaya ini berhasil, si Bayu ini menjadi suri toladan karena perilakunya baik dan dia menjadi teladan bagi teman-temannya karena dia ini adalah anak dari komite sekolah gitu. Ya. Jadi itu ukuran keberhasilannya Pak ya. Jadi terutama ia adalah anak dari komite atau tokoh sekolah, tokoh masyarakat juga. Dan juga dia itu memberikan contoh yang tidak bagus tetapi seharusnya menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Begitu kan Pak ya? Terus eh, apa nih yang menjadi komitmen Pak Arif terhadap upaya dari masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Kira-kira apa nih Pak komitmennya Pak Arif? Jadi saya akan mencoba solusi seperti yang tadi segera mungkin. Kemudian besok mungkin saya akan melakukan solusi tadi. Besok saya bicara dulu dengan Pak J, supaya nanti Pak J menyampaikan kepada bapaknya Bayu. Kalau sekiranya bapaknya Bayu tidak memberikan sinyal positif, baru nanti di hari lusa saya akan menggunakan plan B. Dan jika sudah berhasil memberikan positif, lusanya lagi melakukan pembinaan kepada Bayu. Ya. Jadi besok Pak ya, eh, besok sudah mulai melakukan solusi ini. Jadi bagaimana Pak perasaan Pak Arif setelah melakukan pembicaraan kita kali ini? Ya, alhamdulillah lega lah. Jadi sebelumnya saya tidak terpikir harus bagaimana tadi. Bingung-bingung setelah bicara dengan Pak Rizal, kok jadi tercerahkan ini. Saya merasa mendapat pencerahan. Terima kasih ini Pak Rizal. Ya, sama-sama Pak Arif. Saya juga sudah tidak sabar ini Pak, menanti dan mendengarkan keberhasilan dari Pak Arif. Saya tunggu kabar baiknya Pak ya, semoga lancar karena ini tugas baik dari kita, mudah-mudahan berhasil. Saya akan senang mendengarnya. Mungkin kita akan bertemu lagi setelah upaya ini dilakukan Pak ya. Ya. Oke, Pak Rizal. Ya. Terima kasih. Oh ya, sama-sama Pak. Semoga kita ketemu di lain waktu untuk keberhasilan Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.